Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan bersama menikmati firman Tuhan. Momen yang indah buat kita hari ini, karena hari ini adalah sering kita sebut sebagai Minggu Palmarum. Oleh karena itu, sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita sama-sama renungkan, kita sama-sama dengarkan sapaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga yang percaya bahwa rahmat kasih anugerah-Mu menyertai kehidupan kami. Biarlah kasih karena anugerah-Mu menyertai kami semua, sehingga Minggu Palmarum ini menjadi minggu yang sangat indah buat kami, sehingga kami boleh merenungkan Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, disambut dengan sahabat-sahabatnya, disambut dengan orang-orang yang menyekitarinya dengan sangat baik. Oleh karena itu Bapak, biarlah peristiwa ini menjadi refleksi dalam kehidupan kami semua, dan kami boleh merenungkannya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan berita firman-Mu sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan 19, yang demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika banyak orang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi mengusung Dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Mereka memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyungsung Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi orang kepada yang lain, "Lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia tentang mengikuti Dia." Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguhnya kisah Yesus masuk ke Yerusalem adalah kisah yang menarik. Sebetulnya ada banyak orang yang datang dari tempat-tempat yang lain, datang ke Yerusalem. Mereka menuju ke Yerusalem. Mereka berduyun-duyun dari berbagai tempat di seluruh wilayah yang lain itu datang ke Yerusalem. Oleh karena itu Yerusalem jadi sangat ramai. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan datang, maka orang sudah melihat dan memandang bahwa Yesus selama ini berjalan-jalan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, melayani banyak orang, itu akan datang juga menuju ke Yerusalem seperti kebiasaan orang Yahudi pada umumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, ada nuansa-nuansa politis sebetulnya yang sedang terjadi pada saat itu. Di situ ada suasana bahwa mereka memang mengamini Yesus yang datang itu sebagai seorang Mesias. Ada nuansa-nuansa mesianis, ada klaim-klaim mesianis yang sedang terjadi di sana. Rakyat kebanyakan memahami bahwa Tuhan Yesus itu sang Mesias, karena memang Alkitab menyebutkan bahwa akan datang seorang yang akan memimpin Israel. Itu mereka pahami dan membebaskan mereka dari penjajahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita memahami seperti itu, tentunya banyak Israel akan menyambut Dia, menjadikan Dia, akan menetapkan Dia sebagai seorang raja. Tetapi memang orang Yahudi pada khususnya orang-orang ahli Taurat ataupun imam tidak menghendaki Yesus itu menjadi raja atas Yahudi. Mengapa demikian? Karena ada banyak faktor yang muncul. Yang pertama adalah bahwa Dia adalah orang Galilea. Mereka menganggap tidak mungkin orang dari Galilea itu menjadi seorang raja di Yerusalem. Harusnya seorang yang hadir dari tempat atau dari provinsi Yudea. Itu yang mereka tidak sepakat kalau meletakkan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa orang-orang Galilea itu tidak fasih belajar Taurat Tuhan, tidak ahli
dan tidak mengerti dengan sepenuhnya apa itu Taurat Tuhan. Sehingga mereka menolak kehadiran Yesus sebagai Raja. Oleh karena itu, mereka berusaha supaya Yesus tidak dirajakan atau tidak ditatakan di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu sebetulnya mereka lupa bahwa firman Tuhan mengatakan dalam Mika pasal 5 ayat 2, tetapi engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagaimana kita memahami bahwa Yesus yang hadir itu memang sudah terpilih, sudah ditunjuk, sudah menjadi kehendak Bapa supaya dia memimpin atas Israel, supaya bahkan tidak hanya Israel saja, melainkan seluruh dunia. Sebagai apa? Sebagai Raja. Raja di mana? Di dalam hati setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hadilah mereka harusnya sudah mengerti. Demikian pula ketika Yesus lahir, dia lahir di Efrata, di Bethlehem. Disitulah dia harus melihat bahwa fenomena yang terjadi ketika malaikat Tuhan hadir di tengah-tengah para kaum gembala, kemudian juga di tengah-tengah orang Majus. Mereka pun berduyun-duyun datang untuk menemui Yesus. Bukanlah itu suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias? Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan Herodes pun berjumpa dengan orang Majus, dan orang Majus bertanya, di manakah Mesias itu lahir? Dan mereka pun berdiskusi, dan ahli Taurat juga mengenal. Ada satu bagian dari kitab Taurat yang menyebut bahwa yang akan datang itu berasal dari Efrata. Hal yang terkecil itu seperti yang saya bacakan tadi dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah kita melihat bahwa Yesus yang datang di Yerusalem itu layak untuk dielulukan sebagai Raja yang akan memerintah atas Israel. Mereka menyongsong dia, mengambil daun palem, kemudian dikibas-kibasannya, kemudian juga mereka berjalan, dan setiap jalan yang dilalui itu disebari dengan jubah, layaknya seorang raja yang masuk ke Yerusalem dengan berdiri di atas permadani. Tetapi mereka tidak melihat, atau mungkin lupa, atau mengabaikan Yesus menaiki seekor keledai muda. Padahal seorang raja itu datang, pada umumnya dia membawa pedang, kemudian naik kuda yang hebat, kuda yang perkasa, yang orang banyak melihat dia sebagai seorang panglima perang yang hebat. Tetapi Yesus dengan rendah hati, sederhana, dan lemah lembut, dia berjalan dari step satu demi satu, step demi step. Mereka melangkah dan melangkah. Di antara itu mereka mengelulukan dengan daun palem. Mereka mengibas-ibaskannya jubahnya, menggelar jubahnya itu di depan Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun kelihatannya luar biasa, tapi Yesus tidak mengendaki hal-hal semacam itu. Yesus datang itu untuk menjemput kematian. Sahabat yang terkasih, orang lupa bahwa daun palem itu selain lambang mereka menyambut seorang raja, tapi dalam tradisi Palestina, tradisi Yahudi pada waktu itu, daun palem juga lambang ketika orang akan dimakamkan. Mereka juga membawa daun palem untuk memakamkan seorang yang akan dimakamkan. Kita sering kali juga melihat hal-hal semacam itu. Misalnya ketika di Palestina terjadi penimbaan dan orang harus mati dan kemudian dikuburkan, karena iring-iringan itu juga seringkali membawa daun palem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disitulah kita memahami, meskipun banyak orang ingin menahtakan Yesus, tetapi Yesus hadir sebagai Mesias yang sederhana. Meskipun mereka berteriak, Hosana, yang akan selamatkanlah kami, di situ titik
Ada keinginan banyak orang supaya dia menggerakkan massa yang sangat besar. Supaya apa? Supaya Yesus berani menjadi pemberontak, menjadi pemimpin pemberontak, panglima pemberontak yang akan berperang melawan Roma. Itu yang mereka harapkan. Kalau kerumunan demikian banyak orang akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan Yesus akan menang. Dan bahkan ada sekte-sekte perjuangan yang hadir yang akan membantu Yesus. Dimungkinkan bisa terjadi. Karena juga di antara murid Yesus, dia adalah orang yang juga bekas pejuang. Seperti misalnya kita melihat bahwa Yudas Iskariot juga adalah seorang pejuang. Dia bersama-sama dengan Yesus menjadi murid Yesus. Dia juga mengharapkan hal yang sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teriakan orang mengatakan selamatkanlah kami, itu tidak hanya keselamatan yang hadir hanya untuk Israel saja, tetapi keselamatan yang hadir untuk semua manusia di seluruh penjuru dunia ini. Yesus datang ke Yerusalem membawa amanat suci dari Allah. Bagi manusia memang hal itu yang diharapkan, supaya dia menjadi panglima perang. Tetapi apa yang dikehendaki Yesus, dia harus mati. Apa yang dikehendaki Allah, dia harus mati. Panggilan kematian untuk menebus jelas nampak bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menjelaskan secara gamblang pada murid-muridnya. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan mengandung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian disitulah kita melihat Petrus melarang Yesus untuk menempuh jalan kemartiran. Kita bisa membaca dalam Markus pasal 8 ayat 32. Kemudian Matius 16 ayat 21 dikatakan seperti itu. Artinya Yesus tahu apa setelah dia datang ke Yerusalem adalah membaktikan dirinya, menyerahkan nyawanya, menempuh jalan kematian, jalan kemartiran. Dia tidak akan mengikuti demikian banyak orang supaya dia menjadi pemimpin atas Israel. Bukan. Karena justru kematian itulah yang menjadi jalan pembebasan. Dia tidak akan menjadi panglima perang bagi Israel. Dia sudah lebih dari panglima perang itu, yaitu dia menjadi juru selamat atas dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita harus memahami itu. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia sekali untuk selamanya. Dia adalah imam dan penebus. Dia bahkan dengan imamat itulah dia menyerahkan dirinya sendiri sebagai domba sembelihan. Dia menjadi domba Paskah bagi seluruh umat manusia, agar manusia perlu hidup yang kekal melalui penderitaan dan kematiannya. Maka disitulah kita peroleh penebusan dari dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sambutlah dia yang menyongsong maut itu dengan hati yang hening, merasakan sapaan-sapaannya yang bening, kekhawatiran, ketakutan, kepedihan, keperihan. Tentu dia rasakan dalam naturnya sebagai manusia. Di antara hingar-bingar manusia dan kerumunan banyak orang untuk menatakan dia menjadi raja atas Israel, menjadi raja manusia. Tetapi ia memilih menjemput kematian sesuai dengan panggilan Bapaknya. Demikian pula dengan kita. Kita harus dengan berani menyambut panggilan Tuhan, berani memberi diri dan berani berkorban, seraya kita menghayati Yesus yang dielulukan di Yerusalem bukanlah berbalik 180 derajat dari fakta yang nyata. Tapi Tuhan mengerti Yesus hadir sebagai penebus. Dia hadir untuk sebuah kehidupan yang benar, sebuah penyelamatan bagi manusia. Bukan kehidupan yang dimanipulasi oleh kepentingan yang mengingkari kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya.
Filipi pasal 3 ayat 10. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur oleh rahmat dan berkat-Mu. Engkau yang menyertai kami di dalam setiap hidup kami. Demikian juga firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini, kiranya menjadi rema dalam hidup kami. Kami dapat menyongsong Tuhan Yesus yang hadir di dalam hidup kami ini dengan baik. Kami meletakkan Dia sebagaimana seharusnya kami meletakkan, sebagai anak manusia, dan bahkan sebagai Tuhan kami yang menyerahkan nyawanya bagi dosa-dosa kami. Oleh karena itu, Bapa, kami menyerahkan semua pergumulan hati kami juga. Ketika kami memandang Yesus, maka di hati kami yang muncul adalah bagaimana Yesus menyerahkan kehidupannya sepenuhnya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya dan tangan-Mu penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.